Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 2012200006 kelas PAI 6A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk UTS Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang maslahah mursalah. Jadi nanti ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian maslahah mursalah, yang kedua adalah dasar hukum maslahah mursalah, yang ketiga adalah pembagian maslahah mursalah, dan yang keempat adalah contoh maslahah mursalah. Yang pertama yaitu pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Maslahah mursalah secara istilah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan juga tidak ditolak oleh syarak melalui dalil-dalil yang terperinci. Nah, di sini pengertian maslahah mursalah ada dua dari kitab. Yang pertama yaitu dari Imam Abdul Karim Zidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh halaman 236 yaitu Al-Maslahat hiya jalbul manfaati wa daf'ud darat ayal mafsadah. Artinya, maslahat adalah menarik manfaat dan menolak mafsadah, kerusakan. Manfaat di sini yaitu bagi manusia seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menghindari atau mencegah bahaya atau kerusakan mafsadah di sini yaitu baik secara fisik, moral, sosial, atau spiritual. Melarang mencuri itu sama dengan menolak mafsadah, yaitu kerusakan. Selanjutnya nomor 2 yaitu dari Imam Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Usul Al-Fiqh halaman 84 yaitu Al-Maslahatul Mursalah Al-Mutlaqatu Fitilahi la asuliyaina al-maslahatul lati lam yashra'ish syari'u hakma litahqiqiha. Artinya, maslahah mursalah yaitu maslahah bersifat mutlak menurut ahli usul fiqh, kemaslahatan yang tidak ada dalil syar'i khusus yang menetapkan hukumnya. Jadi, maslahah mursalah adalah kebaikan yang tidak disebutkan langsung dalam dalil tapi tetap dibenarkan karena membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan Islam. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum maslahah mursalah. Ada dua, yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Dari Al-Quran terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsaltuka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi di sini menegaskan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat, kasih sayang, kebaikan bagi seluruh alam. Seluruh alam di sini yaitu mencakup manusia, jin, bahkan seluruh makhluk Allah. Rahmat di sini mencakup tuntunan hidup yang adil, penuh bijaksana, dan bermanfaat bagi semua. Jadi hubungan ayat ini dengan dasar hukum maslahah mursalah, yaitu ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan membawa rahmat dan kemaslahatan bagi umat manusia, maka segala hal yang bertujuan mewujudkan rahmat atau kebaikan maslahah dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Yang kedua yaitu dari hadis yang berbunyi yasiru wala tu'abbiru wabassiru wala tunaffiru. Artinya, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari nomor 69 dan Muslim nomor 1732. Hadis ini menjadi dasar bahwa syariat bertujuan memberikan kemudahan, yaitu maslahat, dan mencegah kesulitan mafsadah seperti pengertian maslahah mursalah yang saya jelaskan di awal tadi. Yang selanjutnya yaitu pembagian maslahah mursalah. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu maslahah dari segi tingkatannya.
Nah, maslahat dari segi tingkatannya ini ada 3, maslahat daruriyah, maslahat hajiat, maslahat tahsiniyah. Jadi yang pertama itu maslahat dari segi tingkatannya. Maslahat dari segi tingkatannya ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Yang pertama itu maslahat daruriyah, ialah maslahat yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Maslahat daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Maslahat daruriyah ini meliputi ada 5. Yang pertama yaitu memelihara agama. Untuk memelihara agama, maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Untuk memelihara jiwa, maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Yang ketiga yaitu memelihara keturunan. Untuk memelihara keturunan, maka agama mengharamkan zina. Yang keempat yaitu memelihara harta benda. Untuk memelihara harta benda, maka agama mengharamkan pencurian. Yang kelima yaitu memelihara akal. Untuk memelihara akal, maka agama mengharamkan minuman khamar. Contoh dari maslahat daruriyah ini yaitu pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan Umar bin Khattab setelahnya. Yang kedua yaitu maslahat hajiat, ialah persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat hajiat ini lebih rendah tingkatannya daripada maslahat daruriyat. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan meringankan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam. Contohnya, boleh berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sedang sakit dan mengqashar sholat ketika dalam perjalanan. Yang ketiga yaitu maslahat tahsiniyah, ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Kemaslahatan tahsiniyah ini lebih mengacu kepada keindahan saja, seperti dalam urusan ibadah. Allah telah mensyariatkan berbagai bentuk kesucian menutup aurat dan berpakaian yang indah, dan dalam hadis Nabi juga diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya menjadi kesenangan atau keindahan untuk manusia saja. Antara maslahat hajiat dengan maslahat tahsiniyah ini, yang didahulukan adalah maslahat hajiat karena menepati posisi yang lebih tinggi daripada maslahat tahsiniyah. Maslahat tahsiniyah sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja, tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan. Yang kedua yaitu maslahat dari segi eksistensinya, terbagi kepada 3. Yang pertama yaitu maslahat mu'tabarah, yaitu ialah kemaslahatan yang terdapat nas secara tegas mengakui keberadaannya. Yang kedua adalah maslahat mulga, ialah maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bertentangan dengan dalil yang jelas. Maslahat ini ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nas tadi, yaitu maslahat mu'tabarah. Yang ketiga yaitu maslahat mursalah, ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nas secara rinci. Ia mendapat dukungan kuat dari makna sejumlah nas yang ada. Yang ketiga yaitu maslahah dari segi kandungannya, terbagi kepada 2. Yang pertama yaitu al-maslahah al-ammah, ialah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebaikan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua yaitu al-maslahah al-khasah, ialah kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan pemutusan hubungan perkawinan. Nah, dalam pertentangan kedua maslahat ini, al-maslahah al-ammah dan al-maslahah al-khasah, dalam Islam mendahulukan kemaslahatan umum, yaitu al-maslahah al-ammah, daripada kemaslahatan pribadi, yaitu al-maslahah al-khasah. Selanjutnya adalah contoh maslahah mursalah. Jadi contohnya adalah setiap makanan dan minuman yang dapat memabukkan adalah haram. Hal ini dikiaskan kepada hukum khamar dan diharamkannya dalam rangka memelihara akal
diharamkannya khamar oleh syara sebagai dalil bahwa kemaslahatan itu diperhatikan syara. Kemaslahatan tersebut ada kaitannya dengan maqasid al-syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, atau yang dikenal dengan memelihara al-daruriyat al-khamsah. Dengan kata lain, setiap sesuatu yang mengandung kelima pokok tersebut adalah maslahat. Sebaliknya, setiap sesuatu yang menghancurkan kelima pokok tersebut adalah mafsadah, kerusakan. Di sini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 ini tadi, kata khamar yang menjadi contoh dalam maslahah mursalah. Ada contoh lain juga, contoh maslahah mursalah yang selanjutnya yaitu membuat lampu lalu lintas untuk mengatur jalan. Tidak ada dalil khusus tentang lampu lalu lintas dalam Al-Quran atau hadis, tapi karena tujuannya untuk menjaga kemaslahatan, maka itu termasuk maslahah mursalah. Jadi, lampu lalu lintas banyak mengandung manfaat, makanya dia termasuk ke dalam contoh maslahah mursalah.